Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Italia kalah di final Piala Dunia U20, pemainnya borong 2 gelar. Timnas Italia masih mendapat hadiah hiburan usai kekalahan di final Piala Dunia U20 2023. Cesare Casade memborong 2 gelar. Gelandang serang Chelsea itu menerima Golden Ball dan juga Golden Shoe. Italia juga menyapu bersih gelar individu karena kipernya Sebastiano Desplanenses mendapat sarung tangan emas. Inter gagal juara Liga Champions tapi dapat 2,2 triliun rupiah. Inter harus gigit jari karena gagal membawa pulang trofi Liga Champions keempatnya. Tetapi di balik duka tetap ada suka untuk kubu Inter. Ini terkait sisi finansial di mana Inter akan menerima hadiah sekitar 100 juta euro dari UEFA sebagai runner-up. Itu belum termasuk penjualan tiket kandang sepanjang musim ini yang mencapai 40 juta euro. Ditambah adanya sponsor dadakan jelang final, yakni Paramount sebesar 4 juta euro, maka Inter total mengumpulkan 144 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Liverpool disebut butuh minimal 2 pemain baru lagi. Liverpool sudah mengamankan target pertama dari bursa transfer yakni Alexis Mac Allister. Manuver lain pun dinanti karena dinilai masih butuh tenaga baru. Kini si merah diharapkan kembali satset di bursa transfer untuk mengamankan target lainnya. Puja-puji Arsene Wenger buat Pep Guardiola. Wenger memuji Pep Guardiola yang sukses membawa Manchester City meraih treble musim ini. The Professor mengakui Guardiola sebagai pelatih jempolan. Mantan manajer Arsenal itu menilai Guardiola sebagai pelatih terbaik di dunia saat ini. Erling Haaland samai rekor Cristiano Ronaldo. Erling Haaland jadi sosok penting kesuksesan Manchester City memenangkan 3 gelar. Penyerang 22 tahun itu menyerangkan 52 gol dari 53 pertandingan dalam musim pertamanya berseragam Manchester City. Scorecard mencatat Haaland menjadi pemain klub Premier League kedua yang merajai top skor Inggris dan Liga Champions, memenangkan 2 kompetisi itu serta menjadi pemain terbaik tahun ini versi FWA dalam semusim. Dia menyusul jejak Cristiano Ronaldo yang melakukannya bersama Manchester United pada musim 2007-2008. Hellas Verona resmi bertahan di Serie A. Verona dan Spezia memainkan laga penentuan degradasi ke Serie B. Kedua tim memiliki poin sama dan harus menjalani laga tiebreaker. Verona menang dengan skor 3-1. Pelatih Hellas Verona Marco Zaffaroni senang dengan kesuksesan mereka bertahan di Serie A. Zaffaroni menandai kehadirannya ke klub sebagai kebangkitan bagi Verona. Agen dorong Alphonso Davies pindah ke Real Madrid. Alphonso Davies santer dikaitkan kepindahannya ke Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Agennya Nedal Hause mengakui bahwa ia dan Davies telah menarik diri dari negosiasi kontrak baru dengan Bayern. Hause juga mengaku bahwa ia mengidolakan El Real sedari lama dan sangat senang apabila kliennya dikaitkan dengan tim favoritnya tersebut. Namun kembali lagi, ia tak bisa mengkonfirmasi apa-apa untuk saat ini. Inter Milan belum terpikir opsi permanenkan Romelu Lukaku. Masa depan Lukaku masih abu-abu. Belum jelas apakah penyerang berusia 30 tahun tersebut akan jadi bagian dari rencana Mauricio Pochettino di Chelsea musim depan. Akan tetapi, Zhang selaku presiden Inter Milan telah mengindikasikan bahwa klubnya akan mencoba mencapai kesepakatan dengan Chelsea pada musim panas ini. Namun untuk saat ini, pihak Inter belum mau terburu-buru melakukan pembicaraan untuk memulangkan sang pemain secara permanen.
Christopher Nkunku masih malu-malu bicara tentang Chelsea. Christopher Nkunku melalui akun Instagramnya sudah mengucapkan salam perpisahan kepada RB Leipzig. Meski belum resmi, ia dikabarkan akan hijrah ke Stamford Bridge untuk menjadi pemain Chelsea. Nkunku bagaimanapun malu-malu tentang masa depannya, sebab bursa transfer musim panas baru resmi dibuka pada 14 Juni 2023 atau 2 hari lagi. MU harus tahu Bayern Munchen bakal ikut buru tanda tangan Sofyan Amrabat. Manchester United mendapatkan kabar kurang bagus dalam perburuan Sofyan Amrabat karena kini kabarnya pemain Fiorentina itu juga diincar oleh Bayern Munchen. Kabar ini dilansir oleh Sky Sport Deutschland. Laporan itu menyebut bahwa Bayern kini mulai memantau situasi Amrabat, khususnya setelah mendengar kabar bahwa sang gelandang hanya akan pindah ke klub top. Resmi gabung Werder Bremen, gaji Naby Keita menurun drastis. Naby Keita secara resmi bergabung dengan klub Bundesliga Werder Bremen dengan status bebas transfer. Keita bergabung dengan Werder dalam kesepakatan yang diyakini akan mengikatnya hingga 2026 dan mantan gelandang Liverpool itu menerima pemotongan gaji yang signifikan. Sportbild melaporkan bahwa sang gelandang akan mendapatkan 1,5 juta euro per tahun termasuk bonus. Pemain asal Guinea itu diyakini mendapatkan gaji sebesar 120.000 pound sterling seminggu di Liverpool, yang merupakan penurunan gaji sekitar 4 kali lipat di klub barunya. Bayer Leverkusen pagari Jeremy Frimpong sebesar 40 juta euro. Sky Germany mengungkapkan bahwa Bayer Leverkusen bersedia melepas Jeremy Frimpong apabila memang ada klub yang bersedia membayar mereka sebesar 40 juta euro atau setara 640 miliar rupiah. Hal itu mereka ungkapkan karena beberapa klub raksasa Eropa mulai menunjukkan minat untuk mendatangkan bek sayap kanan berusia 22 tahun tersebut. Akan tetapi sampai saat ini Leverkusen masih belum menerima tawaran konkret dari klub-klub tersebut dan kontrak Jeremy Frimpong masih akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Konrad Laimer ungkap tujuan besarnya usai gabung Bayern Munich. Gelandang asal Austria Konrad Laimer dipastikan bergabung bersama Bayern Munich pada musim panas tahun ini dengan status bebas transfer. Usai kontraknya bersama RB Leipzig berakhir pada 30 Juni 2023. Ia pun sudah memiliki ambisi besar bersama Bayern. Dalam wawancaranya, Konrad Laimer berambisi untuk membantu Bayern Munich memenangkan lebih banyak gelar juara di musim-musim datang. Apa yang menjadi tujuan saya? Tidak ada yang lebih baik sebagai pesepak bola selain memenangkan gelar untuk tim, ucap Konrad Laimer. AC Milan putuskan akan lanjut proses transfer Daichi Kamada. AC Milan diperkirakan akan melanjutkan negosiasi dengan Daichi Kamada, namun ada kemungkinan akan membutuhkan playmaker lain di musim panas ini, yang sebelumnya sempat dihentikan untuk alasan yang tidak diketahui. Pemain 27 tahun tersebut bisa didapatkan dengan status free transfer. Milan bahkan akan mengikat Kamada dengan kontrak jangka panjang hingga 2028 dengan gaji mencapai 3 juta euro per musim. Dan ada kemungkinan AC Milan akan membutuhkan playmaker lain di musim panas ini. Milan siap lepas McMahon dengan harga di atas 100 juta euro. The Blues saat ini sedang membutuhkan kiper utama baru di mana salah satu target yang ingin mereka datangkan adalah McMahon dan telah menawarkan 60 juta euro untuknya. Namun Milan tidak akan mudah melepasnya. AC Milan siap melepas McMahon dengan harga di atas 100 juta euro. Rossoneri saat ini sedang mempersiapkan pembaruan kontrak untuk sang playmaker. Masih harus dilihat apakah pihak Stamford Bridge bersedia membayar sebanyak itu untuk seorang penjaga gawang. Manchester United mulai ambil lancang-lancang untuk realisasikan transfer Jordan Pickford dari Everton. Manchester United musim panas ini akan merombak timnya. Erik ten Hag bakal memboyong pemain-pemain baru, diantaranya adalah pemain di pos penjaga gawang. Pasalnya, mereka tidak akan lagi menggunakan David De Gea sebagai kiper nomor satunya. Kini Jordan Pickford tampaknya tak lagi jadi opsi darurat bagi Manchester United. Ia tampaknya telah beralih menjadi target utama United.
Pasalnya Manchester United dikabarkan telah mempersiapkan tawaran pada Everton untuk memboyong Pickford. Everton disebut siap melego Pickford, harganya pun murah saja, sekitar 30 juta pound sterling. Raih gelar ke-14, Pep Guardiola sukses pecundangi Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola baru saja meraih trofi ke-14 bersama Manchester City. Dia memperoleh trofi teranyar dari Liga Champions 2022-2023. Ini menjadi titel Liga Champions pertama dalam sejarah Manchester City. Jumlah sebanyak itu membuat Guardiola mengukir satu prestasi hebat. Guardiola berhasil memenangkan presentase trofi per musim yang lebih tinggi daripada Ferguson. Mantan pelatih Barcelona itu punya presentase 2,00 trofi per musim. Sementara Ferguson punya presentase 1,4 trofi per musim. Total, Ferguson meraih 38 trofi selama melatih Manchester United. Steven Gerrard dapat tawaran melatih klub Arab Saudi. Steven Gerrard bisa segera kembali ke posisi manajerial setelah salah satu laporan mengklaim dia sedang mempertimbangkan tawaran dari klub Arab Saudi. Reuters melaporkan legenda Liverpool itu sedang mempertimbangkan tawaran untuk menjadi pelatih klub Arab Saudi, yaitu Al-Ettifaq. Legenda tim nasional Inggris itu menyambut baik ide tersebut, tetapi meminta waktu untuk mempelajari tawaran tersebut. Itu akan menjadi pekerjaan ketiga Gerrard sebagai manajer tim utama setelah sukses di Rangers dan kurang berhasil di Aston Villa. Griezmann dekati rekor pencetak gol terbanyak di Atletico Madrid. Antoine Griezmann mengakhiri musim 2022-2023 dengan mencetak 15 gol dan menyumbangkan 16 assist di La Liga. Griezmann telah menyumbangkan 157 gol dalam 344 penampilannya untuk Atletico dan ia semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak di klub yang saat ini dipegang oleh legenda klub Luis Aragonés. Aragonés yang pernah bermain dan melatih Atletico mencetak 172 gol untuk klub ibu kota Spanyol. Dan jika Griezmann bisa meniru performanya dari musim 2022-2023 di 2023-2024, maka ia akan naik ke peringkat 1 dalam daftar pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah klub. Giliran masa depan Luka Modric yang diragukan di Real Madrid. Luka Modric masih menjadi pemain kunci untuk Carlo Ancelotti, namun kontraknya hendak berakhir di musim panas ini dan hingga kini belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya. Menurut kabar dari Cope, Luka Modric mendapatkan penawaran untuk bermain di klub Arab Saudi dan mengingat betapa menggiurkan penawaran tersebut, dia diklaim mempertimbangkan masa depannya dengan seksama di Real Madrid. Situasi ini hampir sama dengan yang terjadi kepada Karim Benzema pada beberapa waktu lalu. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!